Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan ada kesempatan bisa saya berkorban lagi. Terima kasih Pak Niko untuk undangan saya. Saya berharap akan satu hari saya bisa berkorban dengan bahasa Indonesia, tapi bukan hari ini. Minta berdoa untuk saya, ya. Terima kasih. Dan puji Tuhan dia ada pembantu. Ya. Puji Tuhan untuk Simon. Yeah. So today we will look at something very important. Hari ini kita akan melihat hal yang sangat penting. It's about obedience for our spiritual growth. Itu tentang ketaatan sebagai sumber pertumbuhan rohani kita. Last week, Pastor Nico talked about our ultimate motivation goal is to glorify God. Pak Niko minggu lalu berkata bahwa tujuan utama kita adalah untuk memuliakan Tuhan. So today we will see how to glorify God through our obedience of God and His laws. Dan hari ini kita akan melihat caranya kita memuliakan Tuhan melalui ketaatan kepada Tuhan dan kepada firman-Nya atau hukum-hukumnya. Now there are a lot of confusions about obedience. Masalahnya ada banyak kebingungan tentang ketaatan. That's because Satan wants to confuse us about this topic. Dan itu karena iblis mau membingungkan kita mengenai topik ini. There are many pastors on internet teaching the wrong things. Ada banyak pendeta-pendeta di internet yang mengajar hal-hal yang salah. So today we want to look at obedience correctly and how to glorify God through our obedience. Dan hari ini kita akan melihat secara tepat topik ketaatan dan bagaimana memuliakan Tuhan melalui ketaatan kita. Now, throughout church history, there has been two major errors about our obedience to God and His laws. Melalui seluruh sejarah gereja ada dua kesalahan yang muncul tentang topik ini, ketaatan kita kepada Tuhan dan hukumnya. They are called antinomianism and legalism. Yang pertama adalah anti hukum atau antinomian, begitu. Tapi itu berarti orang yang tidak menghargai hukum Tuhan. Dan yang berikut legalisme. Yeah, and antinomianism just means against obeying God's law. Jadi antinomianisme itu anti hukum, itu berarti orang yang melawan pentingnya ketaatan kepada hukum Tuhan. They believe that since we are saved by grace and Christians do not need to obey God at all. Mereka percaya bahwa karena kita diselamatkan melalui anugerah saja atau karena anugerah saja kita tidak harus taat. They will say that if you try to obey God's laws, then you are leaving God's grace. Mereka akan berkata bahwa kalau kita berusaha untuk taat kepada firman Tuhan, kita meninggalkan atau terlepas dari kasih karunia Allah. And they will use Bible verses out of context to support their view. Dan mereka akan mencabut ayat-ayat dari konteksnya untuk mendukung pandangan mereka. And one of their favorite verses to use is Romans 6:14. Dan salah satu dari ayat kesukaan yang mereka gunakan itu terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 14. It says, "You are not under law, but under grace." Dikatakan di situ, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. But the whole verse actually says this: "For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace." Tetapi kalau membaca seluruh ayat itu, ini berbunyi begini, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. This is not saying that we should not obey God's law anymore. Ayat ini tidak berkata bahwa kita tidak harus lagi mentaati firman Tuhan. It means we are no longer under the powerlessness of the law to help us to obey God. Kita tidak lagi seperti dulu tidak berdaya untuk mentaati Allah kalau kita dihadapkan dengan firman Tuhan. Right? The law has no power to help us to obey Him. Hukum Taurat tidak punya kuasa untuk membantu kita mentaati Dia. But we are now under God's grace. We have the Holy Spirit
who will empower us to obey God. Tapi sekarang kita ada di bawah kasih karunia Allah dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengatasi dosa-dosa kita dan mentaati Allah. That's the true meaning of verse Romans 6:14. Itu arti yang sebenarnya adalah dari Roma 6 ayat 14. And Romans 7:5-6 supports this. Dan Roma pasal 7 ayat 5 sampai 6 memang mendukung hal ini. Oke, saya baca. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita sehingga kita berbuat bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia dan mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. See, when we believe in Jesus, Jesus gives us the Holy Spirit to change our heart to love Him and obey Him. Saat kita percaya kepada Kristus, Dia memberi Roh Kudus kepada kita untuk mengubahkan hati kita supaya kita bisa mengasihi Dia dan taat kepadanya. If we obey God out of the right motives, then we will honor God. Kalau kita taat kepada Tuhan oleh dorongan yang kuat, dorongan yang tepat, kita akan memuliakan Tuhan. We should obey God not out of a desire to save ourselves, but out of our desire to glorify God, to love Him because He has saved us. Kita mau mentaati Tuhan bukan karena kita rindu supaya Dia menyelamatkan kita, melainkan karena kita berterima kasih karena Dia sudah menyelamatkan kita. Yes, true believers will struggle with sin, but true believers will have a desire to overcome sin. Orang yang sungguh percaya memang akan bergumul dengan dosa, tetapi kita juga akan rindu untuk mengatasi dosa itu dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. So obedience is important. Jadi ketaatan memang sangat penting. And the Bible tells us obedience is a sign of a true believer. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ketaatan adalah satu tanda bahwa orang sungguh percaya. Look at 1 John 2:3-6. Could you just read that? Coba lihat di 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Saya bacakan. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. See that? Those verses are clear. Those who are in unrepentant sin are not true believers. Ayat-ayat itu memang jelas ya, orang yang bertekun dalam dosa tanpa bertobat bukan orang percaya sejati. But those who practice obedience are true believers. Tetapi orang yang taat, memang itu orang yang sungguh percaya. Let's look at Matthew 7:21-23. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. It teaches the same thing. Itu mengajar hal yang sama. Saya baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. See that? It's very clear. Jesus calls those who are lawless, anti-law, unbelievers. Sangat jelas di situ Kristus menyebut orang yang tidak patuh kepada hukum Dia ya. Dia menyebut mereka orang belum percaya, orang yang tidak percaya.
So the teaching of antinomianism deceives people by making them think that they can accept Jesus as Savior but not as Lord. Ini jadi ajaran dari antinomian atau anti hukum ini menipu orang karena mereka diajar seolah-olah mereka boleh menerima Kristus sebagai juru selamat tetapi bukan sebagai Tuhan. True believers must receive Jesus as both Savior and Lord, our King. Orang percaya sejati harus menerima Kristus sebagai dua-duanya, baik juru selamat maupun sebagai Tuhan, yaitu Raja kita. But antinomianism thinks that there's a contradiction to believe that we are saved by grace and at the same time we need to obey God. Tetapi ajaran antinomian ini menciptakan semacam kontradiksi. Mereka buat kontradiksi seolah-olah memang bertolak belakang kedua kebenaran ini, bahwa kita diselamatkan hanya melalui anugerah tetapi juga harus taat kepada Tuhan. Have you heard this before? Ada yang sudah mendengar hal ini? Oke, hanya saya. Yeah. Yeah. Well, there is no contradiction. Let me give you an illustration. Tidak ada kontradiksi di situ. Saya akan memberi satu ilustrasi. During the time of King David's rule, pada masa Raja Daud memerintah di Israel, Philistines conquer and capture some Jewish territories and people. Pasukan Filistin mereka datang dan mereka menaklukkan beberapa wilayah di Israel dan orang-orang Israel. And David freely and graciously defeated the Philistines and liberated those Jews. Dan Daud datang dari kerelaannya sendiri dan dia mengalahkan orang-orang Filistin dan membebaskan orang Israel itu. And so these Jews then have to earn David's liberation. Itu orang-orang Israel itu tidak harus melakukan sesuatu untuk meraih pembebasan yang Daud datangkan kepada mereka. All they need to do is receive David as their Savior and King. Hanya satu yang mereka harus lakukan adalah menerima Daud sebagai penyelamat dan raja mereka. Now, just because they didn't do anything to earn David's liberation, it doesn't mean that now they can rebel and do whatever they want. Nah, kalau itu jelas bahwa mereka menerima saja kebaikan Daud dengan membebaskan mereka, apakah berarti mereka boleh memberontak sekarang? Right? If they rebel, then David's going to kick them out of his kingdom. Kalau mereka memberontak, memang Daud akan menyingkirkan mereka dari kerajaannya. So there's no contradiction for David to liberate them freely and demanding obedience from them. Jadi itu tidak ada kontradiksi di mana Daud membebaskan mereka secara bebas, secara sukarela, tetapi juga menuntut bahwa mereka taat kepada dia. Because he's both Savior and King. Karena dia dua-duanya, dia penyelamat dan juga raja mereka. The same is with Jesus. Sama seperti Kristus. He is the son of David, the greater David. Dia anaknya Daud, keturunan Daud, dia Daud yang ultimat. He has freely, graciously defeated Satan and died to liberate us from the penalty of our sins. Dia dengan sukarela dia mengalahkan iblis dan juga menebus dosa kita, mati di kayu salib untuk dosa kita. And since he is king, he also demands obedience from us after his liberation. Dan karena dia raja, dia juga menuntut supaya kita taat kepada dia setelah dia memberi pembebasan kepada kita. Okay, so there's no contradiction because Jesus is both Savior and King. Jadi tidak ada kontradiksi di sini karena Kristus adalah juru selamat dan juga raja. Now, antinomianism has existed since the day of the apostles. Itu pikiran anti hukum ini sudah ada sejak masa para rasul. The early church fought against this. Gereja mula-mula memang berusaha untuk melawan pikiran itu. Look at Jude 4. Coba lihat di Yudas pasal 4. Jude Pasal 4. fought against Ayat 4. these antinomian Christians who were saying that since they're saved by grace, now they can continue to live in sin. Yudas ini melawan orang-orang ini yang anti hukum, yang berkata bahwa orang percaya boleh hidup di dalam dosa. Did you read
Saya baca itu Yudas ya. Ayat 4, hanya ada satu pasal. Sebab ternyata ada orang yang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. So antinomianism existed since the day of the apostles and continues to exist throughout the history of the church. Jadi gerakan anti hukum ini sudah ada di masa gereja mula-mula dan tetap ada sampai sekarang ini melalui seluruh sejarah gereja. And even to this day, Sampai saat ini. there are many prosperity gospel churches that teach Christians don't need to obey God. Ada banyak gereja yang menganut teologi kemakmuran dan mereka mengajar bahwa orang percaya tidak harus taat kepada Tuhan. This is a perversion of the gospel. We need to avoid this. Ini memutarbalikkan Injil dan kita harus menghindari ajaran itu. Okay, so antinomianism is the first major error about obedience. Ajaran antinomian itu, anti hukum itu adalah kesalahan pertama tentang ketaatan ini. The second major error on obedience is called legalism. Kesalahan yang kedua tentang hal ketaatan ini disebut legalisme. Legalism teaches that everyone must obey God's law in order to be saved, in order for their sins to be canceled. Legalisme mengajar bahwa setiap orang harus taat kepada hukum-hukum Tuhan supaya diselamatkan. They say that believing Jesus is not enough. Mereka berkata percaya saja kepada Kristus tidak cukup. They say that salvation also comes from obeying God's laws, not just through Jesus. Mereka berkata bahwa keselamatan datang melalui usaha kita dalam mentaati hukum-hukum Tuhan, bukan hanya melalui iman kita kepada Kristus. So for them it's Jesus plus good works. Jadi bagi mereka keselamatan adalah Kristus plus perbuatan baik. In the New Testament, many false believers from Jewish background taught legalism. Dalam Perjanjian Baru banyak orang percaya palsu dari latar belakang Yahudi mengajar legalisme. They taught that the Gentiles must obey the Mosaic law in order to be saved. Mereka mengajar bahwa orang non-Yahudi harus taat kepada hukum-hukum Musa supaya mereka dapat diselamatkan. They said that they must be circumcised in order to be saved. Mereka berkata bahwa orang-orang itu harus disunat supaya mereka boleh diselamatkan. It was such a big deal that in Acts 15, all the apostles and elders gathered together to discuss this big issue. Hal ini menjadi masalah yang begitu besar sehingga semua rasul-rasul dan penatua-penatua gereja harus berkumpul di Kisah Para Rasul 15 untuk menyelesaikan masalah ini. And they concluded that the Gentiles do not need to be circumcised in order to be saved. Dan hasil dari mahkamah itu adalah orang non-Yahudi tidak harus disunat supaya menjadi selamat. As Christians, we are under the new covenant. We're not under the old covenant. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita ada di bawah perjanjian baru, bukan perjanjian lama. And even after this church council in Acts 15 denounced this teaching, people continue to attack the gospel. Dan setelah mahkamah itu, legalisme tetap ada di sana dan tetap melawan Injil kasih karunia, dan sampai saat ini masih ada. The gospel is clear. We human beings are imperfect, we are sinful, and we are born with a sinful nature. Injil sangat jelas, kita orang itu, kita manusia tidak sempurna dan kita orang yang terus bergumul dengan dosa dan kita lahir dengan natur berdosa. And the Bible is clear that we cannot bribe God without good works. Dan Alkitab juga jelas bahwa kita tidak bisa membayar Allah dengan perbuatan baik kita. We cannot cancel our
bad deeds by doing good deeds. Kita tidak bisa membatalkan perbuatan jahat kita dengan cara melakukan perbuatan baik. That's the difference between Christianity and all other religions in the world. Dan itu perbedaan antara kekristenan dan dibandingkan dengan semua agama yang lain. Other religions teach that if your good deeds outweigh your bad deeds, then you can go to heaven. Itu agama-agama lain mengajar bahwa kalau perbuatan baik kita melebihi perbuatan jahat kita, kita boleh masuk surga. They believe that their God has a scale in their hand, and that if the good deeds outweigh the bad one, then they will go to heaven. Mereka percaya bahwa Allah mereka memegang semacam timbang ya. Dan kalau perbuatan baik kita lebih banyak daripada perbuatan jahat kita masuk surga. But if their bad deeds outweigh the good deeds, and then they will go to hell. Tetapi kalau perbuatan jahat lebih banyak daripada perbuatan baik, mereka masuk neraka. And they're not sure if they're going to heaven or hell because they're not sure how their God's going to weigh their good deeds and bad deeds. Dan mereka tidak yakin apakah mereka masuk surga atau masuk neraka karena mereka tidak tahu bagaimana itu pertimbangan itu akan jalan. But that's not what our true living God teaches. Tapi itu bukan ajaran dari Allah kita yang benar. Our good deeds cannot cancel our bad deeds. Perbuatan baik kita tidak bisa membatalkan perbuatan jahat kita. Even in human courts, human judges don't use someone's good deeds to cancel someone's bad deeds. Ini terjadi, kita bisa lihat dalam mahkamah ya. Apakah perbuatan baik seseorang bisa membatalkan perbuatan jahat mereka? Sangat tidak. Right. If a corrupt official stole money and then got caught. Ada kalau misalnya ada orang yang korupsi, orang pembesar yang korupsi dan dia ditangkap, can he say to the judge, please forgive my stealing because I've done a lot of good things, like I donated money to poor people. Apakah dia boleh bilang, tolong ampuni apa yang saya curi karena saya juga orang yang banyak melakukan amal, saya memberi kepada orang miskin. Right? The human judge is not going to say yes. Okay, that makes a lot of sense. Hakim manusia memang tidak akan setuju dengan itu dan bilang itu masuk akal. Because they judge according to someone's violation of the law, not according to what they have done, good deeds what they have done. Karena hakim-hakim di dunia ini menghakimi menurut apa yang itu kejahatan yang orang lakukan, bukan menurut apa yang baik yang mereka lakukan. Okay. Same is with God. Ini sama dengan Tuhan. God is even more righteous than a human judge. Tuhan lebih benar daripada hakim manusia. He is perfectly righteous. Dia hakim dia benar secara sempurna. So he must judge all sins. Jadi dia harus menghakimi semua dosa. And our good deeds cannot cancel our bad deeds. Dan perbuatan baik kita tidak bisa membatalkan perbuatan jahat kita. This is what Exodus 34:7 says. Ini yang dikatakan dalam Keluaran pasal 34 ayat 7 berbunyi begini, tidaklah, ini Tuhan ya, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. So God says, but he will by no means clear the guilty. Dia tidak akan membiarkan orang yang salah tidak dihukum. Okay, so our good deeds cannot cancel the punishment of our bad deeds. Jadi perbuatan baik kita tidak bisa membatalkan perbuatan jahat kita. This is why we need Jesus. Itu sebabnya kita perlu Yesus. He obeyed God's law perfectly. Dia sudah mentaati hukum Allah dengan sempurna. Died for our sins. Mati untuk dosa kita. And then was exalted to heaven. Lalu dinaikkan, dimuliakan sampai di surga. So that our punishment is given to him, and his righteousness is given to us. Supaya hukuman yang seharusnya dikenakan kepada kita dikenakan kepada Kristus, dan kebaikan dari Dia dikenakan kepada kita, diperhitungkan kepada kita. Because we are united with him. Karena kita bersatu dengan Dia. So salvation is only by Jesus alone, through our faith in Jesus alone. Jadi keselamatan itu hanya melalui Kristus saja dan melalui iman kita kepada Kristus saja.
is by God's grace alone, melalui anugerah Allah saja, not based on our works. bukan berdasarkan perbuatan kita. And Ephesians 2:8 to 9 make this very clear. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 membuat hal ini sangat jelas. Saya bacakan. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. And many other verses agree with this. Ada banyak ayat lain yang setuju dengan hal ini. Look at Romans 3:28. Coba lihat di Roma 3 ayat 28. Saya bacakan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. See, very clear. We are saved by God's grace alone, through faith alone, in Jesus alone. Ini sangat jelas ya, kita diselamatkan karena kasih karunia Allah saja, melalui iman saja, karena Kristus saja. But legalism likes to use James 2:24 to say that Paul was wrong and James was right. Tetapi orang legalis, mereka suka menggunakan Yakobus pasal 2 ayat 24 untuk mengatakan bahwa Paulus salah dan Yakobus benar. Yeah. Let's read James 2:24. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 24. Saya bacakan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Okay. James is not contradicting Paul. Itu apa yang dikatakan Yakobus itu tidak bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Paulus. James is not teaching that we must believe in Jesus and do good works to cancel our bad works. Yakobus tidak percaya bahwa kita harus percaya kepada Kristus dan juga melakukan perbuatan-perbuatan untuk membatalkan perbuatan jahat kita. He's talking about the difference between true faith and a false faith. Yang dia bicarakan adalah perbedaan antara iman yang benar dan iman yang tidak benar. See, a true faith produces a new heart that seeks to love and obey God. Iman yang benar menghasilkan hati yang baru yang rindu untuk taat kepada Allah. But a false faith does not produce a new heart to love and obey God. Tetapi iman yang palsu tidak menghasilkan hati yang baru yang suka mentaati Tuhan dan melakukan yang baik. It is this true faith that produces work that justifies a sinner. Itu iman yang benar ini yang membenarkan orang berdosa. Look what he says in James 2:26. Coba lihat apa yang dikatakannya dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Saya bacakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yeah, see, he's not contradicting Paul. Jadi bisa dilihat di situ bahwa itu bukan kontradiksi dengan ajaran Paulus. He's saying that true faith that produces fruit saves us. Yang dikatakannya adalah iman yang benar, iman yang sejati, yang berbuah, iman itulah yang menyelamatkan kita. Paul agrees with James. Dan Paulus setuju dengan Yakobus. Now, after Paul taught about salvation through grace alone in Ephesians 2:8 to 9, setelah Paulus mengajar tentang keselamatan melalui anugerah saja dan iman saja dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. in the very next verse 10, he teaches that we are created, we are saved to do good works. Dalam ayat berikut, dia berkata bahwa kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Okay, so there's no contradiction. Jadi tidak ada kontradiksi di situ. We must obey God's law with the right motivation. Kita harus mentaati hukum Tuhan dengan motivasi yang benar. This shows that our faith is real. Dan ini menyatakan bahwa iman kita memang iman sejati. So our obedience to God with the right motivation is very important. Jadi ketaatan kita kepada Allah dengan motivasi yang benar sangat penting. Satan wants to confuse you so that you don't obey God.
Iblis mau membingungkan kamu supaya kamu tidak taat kepada Tuhan. We obey God with the wrong motivation. Atau mentaati Tuhan berdasarkan motivasi yang tidak benar. That's why we need to avoid these two errors. Itu sebabnya kita harus menghindari kedua dari kesalahan ini. Now, obeying God is very important for three reasons. Ketaatan kepada Allah sangat penting berdasarkan 3 alasan. The first reason is that we talked about that if we obey with the right motivation, not to save ourselves but to please God, then it shows that we are true believers. Yang pertama adalah kalau kita taat kepada Allah bukan untuk menyelamatkan diri melainkan untuk menyenangkan Tuhan, itu menyatakan bahwa kita orang yang sungguh percaya. 1 John 2:3-6 is very clear about that. Itu 1 Yohanes 2 ayat 3-6 sangat jelas tentang hal itu. So we already read this, so I'm not going to read that again. Kita sudah membaca ayat itu, jadi saya tidak akan baca lagi. But again, our desire to obey God out of our thankfulness for our salvation shows that we are true believers. Kerinduan kita untuk taat kepada Allah karena rasa berterima kasih untuk keselamatan kita menyatakan bahwa kita orang yang sungguh percaya. Now the second reason why our obedience is important because it makes us more like Jesus. Itu alasan kedua mengapa sehingga ketaatan begitu penting adalah itu membuat kita makin seperti Kristus. Remember, we were created in God's image. We were to be like God in His moral character. Ingat bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya kita menjadi seperti Allah dalam karakter moral kita. But sin has entered into our heart and ruined our divine image. Tetapi dosa sudah masuk di hati kita manusia dan merusakkan gambar dan rupa Allah. So now God is on a mission not just to save us from hell, but to repair our image of God. Dan sekarang Allah punya misi kepada kita, bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari neraka, tetapi juga untuk menyelamatkan gambar dan rupa di dalam diri kita, gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. And how does He do that? Bagaimana caranya Dia melakukan hal itu? He does that by giving us His laws for us to obey. Dia melakukan hal itu dengan cara memberi hukum-hukumnya kepada kita supaya kita taat kepadanya. Because His laws reflect His moral character of love and righteousness. Karena hukum-hukum Dia mencerminkan karakter moralnya, kasih dan kebenaran itu. When we obey God's law, we become more like Jesus. Apabila kita taat kepada hukum-hukum Tuhan, kita menjadi makin seperti Kristus. And look at Matthew 5:48. Coba lihat di Matius pasal 5 ayat 48. After Jesus gave many commandments to His disciples, Setelah Kristus memberi banyak perintah kepada murid-muridnya, He concludes in verse 48 that you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. kesimpulannya dalam ayat 48 adalah karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. So Jesus gave commandments to disciples to obey so that they will become more like God in His perfection. Jadi Kristus memberi perintah kepada muridnya supaya mereka menjadi makin seperti Tuhan dalam kesempurnaannya. Of course, the Bible is also clear that in this lifetime we can never be perfect until Jesus returns. Tapi Alkitab juga jelas bahwa dalam dunia ini, ketika hidup dalam dunia ini, kita tidak pernah akan menjadi memang sempurna seperti Tuhan sampai Kristus datang. But still, we need to have a desire to pursue that perfection. Tetapi kita masih perlu memiliki kerinduan untuk mencari kesempurnaan itu. Because we love God, we worship Him. Karena kita mengasihi Tuhan dan kita menyembah Dia. If we claim that we love and worship God, then naturally we will want to be like God. Kalau kita klaim bahwa kita mengasihi dan menyembah Allah, secara alamiah kita akan rindu untuk menjadi seperti Dia. If we are amazed by His righteousness and love, then we want to be more righteous and more loving like God. Kalau kita terkagum mengenai kebenarannya dan kasihnya, maka kita juga akan rindu menjadi makin seperti Dia dalam hal-hal itu.
humans, we naturally want to be like those whom we admire the most. Kita manusia, secara alamiah kita rindu menjadi seperti orang-orang yang kita hormati. I remember when I was a kid, everyone adored Michael Jordan and want to be like him. Saya ingat ketika saya masih anak, semua orang memang terkagum dan suka Michael Jordan dan mau menjadi seperti dia. Okay, Stephen remembers, he's nodding his head. Stephen ingat dia memang ya. Right, everybody try to play basketball like him, move like him. Semua orang coba main bola basket seperti dia dan bergerak seperti dia. Why? Mengapa? Because we naturally want to be like the person who we love the most. Karena secara alamiah kita rindu menjadi seperti orang yang kita paling kasihi. So if we worship God and love God the most, then we will naturally want to be like Him in His holiness and love. Jadi kalau kita menyembah Allah dan mengasihi Dia di atas segala sesuatu, maka kita akan rindu menjadi seperti Dia dalam kebenarannya dan kasihnya. The apostles, they love and worship Jesus and they want to be like Him. Para rasul mengasihi dan menyembah Kristus dan rindu menjadi seperti Dia. And they want everybody to be more like Jesus Dan mereka rindu supaya semua orang menjadi makin seperti Kristus. by obeying Him. Dengan cara mentaati Dia. That was the goal of the ministry. Itu tujuan dari pelayanan mereka. Colossians 1:28 says that Paul's ministry is to present everybody mature in Christ. To mature, be like Christ. Kolose 1 ayat 28 berkata, tujuan Paulus dalam pelayanannya adalah untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. So that's the second reason why obedience is important. It helps us to become more like Jesus. Itu alasan kedua mengapa sehingga ketaatan penting, karena itu membuat kita makin seperti Yesus. Now the third reason why we need to obey God is because it pleases God. Alasan ketiga mengapa kita perlu taat kepada Tuhan adalah karena itu menyenangkan hati Tuhan. It glorifies God. Itu memuliakan Tuhan. When we obey God with the right motivation, we honor and please Him. Kalau kita taat kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, kita menyenangkan Dia dan memuliakan Dia. Our desire to glorify Him should be our ultimate goal in life. Kerinduan kita untuk did you say glorify Him? Yeah, glorify Him is the ultimate goal in our lives. Kerinduan kita untuk memuliakan Dia seharusnya menjadi tujuan utama dalam hidup kita. And we must do this through obedience to Dan Him. kita harus melakukan hal itu melalui ketaatan kita kepada Dia. Now, I have to remind you, our failures and success doesn't affect God's love for us. Saya harus mengingatkan saudara bahwa sukses kita dan kegagalan kita tidak mempengaruhi kasih Allah kepada kita. His love does not change at all toward us. Kasihnya tidak berubah sama sekali kepada kita. We will always be His children even when we fail. Kita tetap menjadi anak-anaknya bahkan ketika kita gagal. But when we disobey Him, it displeases Him. Tetapi ketika kita tidak taat kepada Dia, Dia tidak senang. And if we obey Him, then we will please Him. Dan kalau kita taat kepada Dia, kita menyenangkan Dia, berkenan kepada Dia. You know, since He loved us so much, we should love Him, honor Him by obeying Him. Karena Dia begitu mengasihi kita, kita seharusnya memuliakan Dia melalui ketaatan kita kepada Dia. It's the same like my relationship with my children. Itu sama seperti hubungan saya dengan anak-anak saya. Their success and failures don't change their status as children, as my children. Itu sukses mereka dan kegagalan mereka tidak mengubahkan status mereka sebagai anak-anak saya. But if they disobey me, I'm not going to be happy. Tetapi kalau mereka tidak taat kepada saya tidak senang. But when they obey me, I'm going to be happy. Tapi kalau mereka taat kepada saya pasti senang. It's the same thing with God. Sama dengan Tuhan. Our success and failures do not affect His love for us. Itu sukses atau kegagalan kita tidak mengubahkan kasihnya kepada kita. But our obedience or disobedience can affect His, if He's happy or not. Tetapi ketaatan kita atau kegagalan kita bisa mempengaruhi kesenangannya kepada kita. Since God has given us His best gift, His Son Jesus Christ, Karena Allah memberi kepada kita pemberian yang paling luar biasa kepada kita, yaitu anaknya.
Yesus Kristus, and given us eternal blessings in Him. dan memberi kepada kita berkat-berkat kekal di dalam Dia, This eternal new heaven, new earth. dan juga dunia dan surga yang baru yang kekal juga. We should strive to please God. Oleh karena itu kita seharusnya berjuang supaya menyenangkan hati Tuhan By obeying Him. melalui cara taat kepada Dia. So now we have looked at the importance of obedience. Now let's look at the outcome of obedience. Kita sudah melihat pentingnya ketaatan, mari kita melihat hasil dari ketaatan. Now, we should also obey God because there are rewards and outcomes for our obedience. Kita seharusnya taat kepada Tuhan karena ada upah dan hasil dari ketaatan kita. There are two different types of outcomes for our obedience. Ada dua macam hasil dari ketaatan kita. The first type of outcome is our eternal rewards in God's eternal kingdom. Hasil pertama adalah upah kekal bagi kita dalam kerajaan Allah yang kekal. And the other type of outcome is for this temporary world that we live in. Dan hasil yang kedua adalah hasil yang di dunia yang sementara ini, di mana kita tinggal. Let's look at the first type of reward, which is our eternal reward. Mari kita pikirkan contoh pertama itu upah pertama yang kita lihat di sini, yaitu upah yang kekal itu. And this type of reward has two different outcomes. Dan upah ini memiliki dua hasil. The first eternal outcome is our salvation. Itu hasil pertama yang kekal adalah keselamatan kita. And for those who are persecuted but do not deny Jesus but persevere in their faith, they will receive their reward of salvation. Bagi orang yang dianiaya tetapi tidak menyangkal Yesus, melainkan bertekun di dalam iman mereka, mereka akan mewarisi kerajaan Allah yang kekal. Right? By persevering in trials, it shows that their faith is real and they will inherit God's kingdom. Apabila orang bertekun di dalam ujian-ujian iman, itu menyatakan bahwa mereka memang orang percaya dan akan mewarisi kerajaan Allah yang kekal. This is what Matthew 5:10 says. Ini yang dimaksudkan oleh Matius 5 ayat 10, berbunyi begini, berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. And Matthew 10:22 says the same thing. Matius 10 ayat 20 mengatakan hal yang sama, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Right? If we continue to obey and follow Jesus despite persecution, then it will show that our faith is real and our reward is our salvation. Kalau kita tetap taat walaupun kita dan bertekun walaupun kita dianiaya, itu menyatakan bahwa kita sudah selamat. Now the second eternal outcome is that it's not related to salvation but relates to God's gifts. Itu hasil kekal yang kedua, tidak berhubungan dengan keselamatan, melainkan tentang hadiah atau upah yang dari Allah itu. Yeah, so if we are faithful to obey God and use God's gifts that's given to us to serve Him, then in the eternal kingdom we will be given more resources and gifts to serve God. Kalau kita setia supaya kita taat kepada Tuhan dan menggunakan karunia-karunia yang diberikan Dia kepada kita, nanti di dalam kerajaan Dia yang kekal, kita akan diberi lebih banyak karunia dan sumber supaya kita bisa melayani Tuhan pada waktu itu. Jesus taught this in parable of the talent in Matthew 25. Yesus mengajar hal ini dalam itu perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 sampai 23. Yeah. Saya bacakan. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab,
dan hal yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. So, but our obedience does not just have eternal consequences, it also has consequences in this lifetime. Itu ketaatan kita tidak hanya punya hasil-hasil yang kekal, itu juga menunjukkan hasil-hasil di dalam hidup kita sekarang ini. And one outcome of our obedience in this life is relational happiness. Satu hasil dari ketaatan kita dalam hidup ini adalah rasa senang dalam hubungan-hubungan kita. And this is obvious to see. Dan ini sangat jelas dilihat. If we obey God's laws, kalau kita taat kepada hukum-hukum Tuhan dan firman Tuhan, if husbands and wives love each other, then they will have relational happiness. Kalau suami dan istri saling mengasihi, mereka akan senang dalam hubungan mereka. If we love each other in the church, then there will be relational happiness. Kalau kita mengasihi satu sama lain di dalam gereja, kita senang dalam hubungan-hubungan kita. There will be joy, unity, and peace. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesatuan. But if we disobey, tapi kalau kita tidak taat, if there's jealousy and there's fighting, then there will be relational sadness. Kalau kita iri hati dan kita bertengkar mulut, dari sisi hubungan kita sedih. So if we obey God's law, then our family and our church can be a taste of heaven. Kalau kita taat kepada hukum Tuhan, keluarga kita dan juga gereja kita menjadi semacam cicipan tentang surga nanti. Yeah, and it will also help us to spread the gospel. Dan itu juga menolong kita untuk menyebarluaskan Injil. But did you say surga? Did I say surga? I think you said surga. I mean, there's happiness in this lifetime, but I can't remember. No, he said it was a taste of heaven. Oh, taste of heaven. Okay, I'm sorry. My mistake. He's really good. Yeah, by Scully. Tapi cengeng juga. So, because Jesus says that the world will know that we are His disciples by our love for each other. Kristus berkata bahwa dunia akan tahu bahwa kita murid-muridnya apabila kita mengasihi satu sama lain. So that's one of the great outcomes through our obedience. Dan itu hasil yang penting dari ketaatan kita. But there's also a outcome that we may not like. Tapi juga ada satu hasil ketaatan kita yang mungkin kita tidak suka. Obedience may bring us persecution. Ketaatan kita itu mungkin menghasilkan penganiayaan kepada kita. Remember, this world is still ruled by the devil and people who hate God. So when we obey God, they may want to persecute us. Ingat bahwa pemerintahan atas dunia ini adalah hak iblis dan orang-orang yang berpihak dengan dia. Jadi kalau kita taat kepada Allah, mereka akan membenci kita. Of course, the level of persecution depends on where we live. Tingkat penganiayaan itu berbeda-beda ya, tergantung kepada tempat tinggal kita, negara yang di mana kita tinggal. We should be thankful that persecution in Jakarta, Indonesia, is not as bad as in Muslim countries in the Middle East. Kita seharusnya bersyukur bahwa penganiayaan yang terjadi di Jakarta, di Indonesia, tidak seperti penganiayaan yang terjadi di Timur Tengah. But no matter what the persecution is, we need to continue to obey and follow Jesus. Tetapi biarpun betapa jahatnya penganiayaan yang terjadi, kita harus tetap taat kepada Kristus. Our obedience will bring joy, and at the same time, it can bring some sad things. Ketaatan kita bisa menghasilkan sukacita, tapi bisa juga berbuah hal-hal yang tidak disenangi. But because our hope of our eternal reward in heaven, we should obey and follow Jesus. Tetapi karena kita punya pengharapan bahwa ada upah nanti di surga, upah yang kekal nanti di surga, kita seharusnya tetap taat kepada Yesus. Now, the last point I want to look at is how can we obey God when we sin?
poin terakhir yang saya mau lihat adalah bagaimana caranya kita taat kepada Tuhan walaupun kita masih berbuat dosa. You know, we're not perfect. We will still struggle with sin. Kita tidak sempurna, kita akan tetap bergumul dengan dosa. So when we sin, how can we avoid antinomianism and legalism? Jadi kalau kita berbuat dosa, bagaimana caranya kita menghindari sikap anti hukum atau juga sikap legalis, So that we will grow spiritually. supaya kita boleh bertumbuh secara rohani. Okay, so when we sin, we should not say, "Oh, Jesus has already died for me, so I can just do whatever I want." Jadi kalau kita berbuat dosa, jangan kita berkata, "Oh, Kristus sudah mati untuk dosa saya, jadi saya boleh buat apa saja yang saya mau." Okay, this is wrong. This is antinomianism. Itu salah, itu pikiran anti hukum itu. We must avoid this. Kita harus menghindari pikiran itu. And so when we sin, we should not also say, "Oh, I'm a pretty good person. I have done a lot of good things for God. I go to church, I serve Him, so God's going to forgive me." Jadi itu kalau kita lihat sebaliknya juga, kalau kita berbuat dosa, jangan kita berpikir, "Oh ya, tapi saya orang baik. Saya sudah rajin ke gereja, saya melakukan banyak kebaikan, jadi Allah pasti mengampuni." Okay. This is legalism. Itu legalisme. We also need to avoid that. Kita juga harus menghindari legalisme itu. So when we sin, what should we do? Jadi apabila kita berbuat dosa, apa yang seharusnya kita lakukan? We need to do two things. Kita harus melakukan dua hal. The Bible tells us when we sin, we first and foremost, we need to go back to the cross. Alkitab berkata bahwa apabila kita berbuat dosa, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kembali kepada salib Kristus. We need to remember that Jesus has died for our sins. Kita harus mengingat bahwa Kristus mati untuk dosa kita. When the devil accuses you of how bad you are, you can say, "Yes, I am hopeless, but Jesus has died for me." Apabila iblis menuduh kamu tentang bagaimana jahatnya kamu bisa berkata, "Ya betul, saya tidak punya harapan, tetapi Kristus telah mati untuk saya." We need to confess our sins and go back to the cross. Kita harus mengakui dosa kita dan kembali kepada kayu salib. This is how we live out the gospel every day. Ini cara kita menghidupi Injil setiap hari. Look at what 1 John 1:8-9 says. Lihat apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Berbunyi begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. See, when we sin, don't look at how good we have been, but look at the cross. Ketika kita berbuat dosa, jangan kita memikirkan semua kebaikan yang kita buat, lihatlah salib. But our confession should not stop there. Tetapi pengakuan kita tidak berhenti di situ. We need to do the second thing. Kita melakukan hal yang kedua. And that is to pray to God for strength to overcome our sins. Dan itu kita perlu berdoa kepada Allah supaya Dia memberi kekuatan kepada kita supaya kita bisa mengalahkan dosa kita. This is to avoid antinomianism. Itu menghindari pikiran anti hukum itu. Yes, Jesus has died for our sins. Ya, Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. But now we need to live for Him, Tetapi sekarang kita harus hidup untuk Dia, not for ourselves. bukan untuk diri kita sendiri. So if you do these two things consistently, then you will grow spiritually. Kalau saudara melakukan kedua hal ini secara konsisten, saudara pasti bertumbuh secara rohani. I pray that all of us here will do that. Dan saya berdoa supaya kita semua di tempat ini akan melakukan hal itu. Let's pray. Mari kita berdoa.